Ketemu lagi. Hari ini kita berbicara kejadian di sekitar kita bersama Seno Sableng. Sering kita mendengar, sering kita melihat di sekitar kita banyak yang tidak pada tempatnya. Saya berbicara melakukan hal ini dengan logika, akal sehat, nalar. Kenapa di sini saya tampilkan minuman-minuman ini? Gimana di Indonesia tempat untuk melakukan hobi atau sekedar mencicipi itu terbatas. Akibatnya banyak orang melakukan minum tidak pada tempatnya. Dan mungkin dengan adanya tempat yang tersedia, harga menjadi lebih mahal. Contohnya, saya ini kebetulan banyak dapat oleh-oleh dari teman dari luar negeri, dikasih cenderamatanya minuman. Saya bukan peminum dan saya bukan penjudi. Tapi melihat dari sisi yang nalar, itu kejadian-kejadian mabuk, minum, dan judi bukan di tempatnya, itu sangat miris saya. Kenapa di Indonesia tidak dibuatkan salah satu pulau atau tempat tertentu? Contohnya kalau di Malaysia di Genting, di Singapura ada juga, di Australia di Pulau Christmas, kalau di Amerika sana di Las Vegas. Jadi terkungkung untuk orang-orang yang sekedar hobi. Contohnya saya dapat minuman ini. Saya dapat minuman ini di tahun 2017. Minuman ini kebetulan dari Taiwan. Bungkusannya saja itu bisa mendatangkan pengrajin-pengrajin kecil kita. Kalau kita buat minuman ini dikemas dengan seperti ini, nilai tambahnya lebih banyak dan lebih tinggi. Cuman karena perundang-undangan yang berlaku di kita belum bisa. Tapi saya tidak tahu kalau ini diperdagangkan untuk ke luar negeri apakah bisa atau tidak. Tempatnya unik. Tempatnya unik. 2017 saya dapat, sekarang masih ada isinya. Kalau kita perhatikan pelan-pelan, di dalam itu kayak ada emas-emasnya gitu. Tuh. Kayak ada emas-emasnya. Inilah orang-orang yang berkreasi untuk menaikkan harga. Mungkin sisi minumannya mungkin minuman alkohol biasa. Tapi dari sisi botol kemasannya ini sungguh luar biasa kalau menurut saya. Tempatnya seperti ini.
yang menurut pola pikir nalar saya, di Malaysia ada lokalisasi perjudian yang komplit, yang hawanya sejuk, yang tempat bermainnya banyak untuk keluarga dan anak-anak, tapi lokalisasi untuk perjudiannya khusus ada. Dan itu untuk warga negaranya sendiri tidak diizinkan, kecuali yang non-muslim. Nah, sementara di Indonesia orang-orang berbondong-bondong pada rekreasi, hiburan ke tempat sana. Berarti devisa kita banyak yang keambil. Nah, alangkah baiknya kita itu devisa jangan keluar. Saya berbicara hal ini karena pakai logika dan akal sehat yang jernih. Bukan untuk mengatakan sesuatu atau apa sesuatu, saya tidak ada. Saya Seno Sableng biasa. Dan saya mengatakan hal ini apa adanya dan itu nyata. Jika dibuatkan di Indonesia perjudian, terus orang mau menenggak minuman di tempat yang khusus, mudah-mudahan di luar dari area itu kita bisa mengklirkan atau mengkosongkan kejadian-kejadian yang tidak terkendali. Contohnya kita melihat juga berita di 2021 Agustus tanggal 25. Itu di Afghanistan, itu perkebunan opium terbesar di dunia. Ada 64.000 hektar. Dan itu merupakan sumber pendanaan negara. Tapi untuk kesehatan. Nah, jika kita memproduksi minuman yang beralkohol dan kita kemas, itu bisa dibayangkan nilainya akan menambah. Contohnya minuman lagi ini. Kalau ini botol air minum. Botol air minum. Contohnya lagi ini. Ini sederhana, sepele, tapi kelihatan cantik. Saya belum pernah buka minuman ini, masih utuh. Coba ya kita perhatikannya. Saya benar-benar masih utuh. Karena saya bukan peminum. Cuman saya diberi cenderamata, ya saya terima. Tuh, masih segel. Masih segel. Saya tidak peminum, tapi saya sangat menyayangkan komoditi ini kalau diterapkan di Indonesia menambah pendapatan negara. Saya tidak memikirkan dan saya tidak mau mengkoreksi. Saya hanya menyayangkan ini pendapatan yang bisa meningkatkan nilai masyarakat dan membuka lapangan kerja. Sangat sayang kalau kita nggak garap juga. Contohnya minuman-minuman ini dari mana nih? Dari Spanyol. Ini minuman saya dapat di 2016. Saya dapat di 2016. Tuh. Nih. Belum saya buka juga, masih ada segelnya. Ini semuanya hanya sekedar koleksi dan bukan untuk dikonsumsi. Saya minum tapi tidak terlalu ini 2016. Artinya kalau kita bisa menggunakan dan masing-masing kebudayaan yang berbeda-beda antara negara kita dengan negara luar,
Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dan itu menjadi ekspor, betapa besarnya itu nilai. Hanya saya bicara dari sisi ekonomis, karena saya melihat contoh di Malaysia ada, di Singapura ada, di Australia ada, di Afghanistan ada, di Las Vegas besar. Jangan sampai kita ditekan oleh permainan-permainan mafia, akhirnya Indonesia tidak bisa melalui orang-orang yang saya tidak tahu. Ini asumsi. Asumsi itu pribadi, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau perjudian itu ada di lokalisasi dan peraturannya yang sangat ketat dan dikontrol dengan cermat menggunakan sistem, bayangin kalau kita mau terbang aja sudah memberikan uang ke negara yang kita akan tuju. Habis itu kita mengurus visa kalau negara yang membutuhkan visa. Setelah itu kita tiba. Habis itu kita mengendarai, sudah menggunakan sopir. Setelah itu kita tiba, koper kita diterima, sudah ada lagi tenaga kerja yang membantu. Belum di hotel ada cleaning service, ada office boy. Belum lagi jajanan-jajanan oleh-oleh. Belum lagi tempat rekreasi yang untuk keluarga. Wah, itu uang besar sekali, saya nggak boleh dikelola. Tapi ya, kita harus berpikir jernih. Di kita harus ketat. Di kita harus ketat. Aturan itu seandainya bisa, itu devisa kita nggak keluar. Justru orang-orang itu melihat Indonesia itu surganya, menikmatin pemandangan pantainya ada, gunungnya ada, pelabuhannya ada di mana-mana, bandaranya ada di mana-mana, jalanannya sudah tembus kemana-mana, makanannya berapa jenis banyaknya, belum oleh-oleh yang kita buat bisa dibawa oleh para mancanegara, belum usaha-usaha kecil mikro bisa bergerak. Bayangin aja Pak, kalau kita ngeliat di YouTube itu ada yang menghasilkan tutup botol sempen itu menjadi pengusaha yang besar. Ternyata itu dari kulit pohon. Ini hanya sekedar ide pribadi saya, karena semuanya itu tergantung bagaimana kita mencermati dari sisi positifnya. Setelah itu, supaya tidak jadi negatif, sistem ini akan dibuat sekuat mungkin, sedetail mungkin, sehingga kita bisa menjadikan negara kita itu tidak sia-sia menghambur-hamburkan devisa ke luar negeri hanya untuk hobi. Hanya untuk hobi. Sayang sekali. Sekarang kita sudah melihat rumah sakit internasional akan dibangun di Dewata. Itu sangat bagus. Ide yang cemerlang. Kenapa? Karena orang banyak berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Prancis, ke Korea. Ternyata di sana ada nantinya di Bali. Mudah-mudahan cepat jadi itu. Nah, kalau ini ada dan diketatin aturan mainnya, lapangan kerjanya banyak banget. Ini saya punya yang unik lagi, tempat minuman yang unik banget. Kita bisa membuat yang unik-unik. Tuh. Ini botolnya unik. Bayangin, botol minuman unik. Mungkin minumannya minuman biasa
yang beralkohol, minuman yang biasa, tapi dikemas unik, jadi kelihatan lebih bagus. Tuh, ini copot, tapi tuh belum saya buka, ini masih segel. Saya nggak peminum, cuman saya hobi aja dan diberi, ya kita terima. Nih, tuh masih bunyi kucuk-kucuk, tuh masih bunyi, artinya masih utuh minuman ini, tuh tidak tumpah. Jadi kita mencermati peluang-peluang, tapi kita membatasi pakai sistem. Karena kita budaya yang negatif itu dari zaman kerajaan-kerajaan dulu itu sudah ada. Ada yang namanya tua, ada yang namanya balok kalau di Sulawesi, ada yang namanya ciu, ada yang namanya arak. Nah, tapi kita membatasi di tempat-tempat tertentu, dibuatkan tempat yang tertentu, sehingga orang terkontrol. Yaitu tadi, sistem kita kuatin. Yang penting uang kita, devisa kita jangan keluar terlalu banyak. Nalanginya sangat banyak negara, padahal kita yang melakukan. Ini hanya pola pikir yang menurut saya tidak tahu apakah layak atau tidak, melanggar atau tidak. Tujuan saya bagaimana supaya kita mendapatkan devisa itu lebih banyak. Kalau perjudian ada di Indonesia, di tempat tertentu, di tempat yang kita secret tertentu, itu wisatawan asing datang, dan kita rakyat Indonesia yang pengen judi keluar udah nggak lagi judi keluar. Ada tempat tertentu yang kita khususkan. Caranya ya pakai sistem. Sistem kita bisa online zaman sekarang. Contohnya saya bikin TV sekarang ini di YouTube aja bisa hanya modal HP, hanya modal tongsi. Nah, itulah zaman teknologi. Semuanya bisa termonitor. Semuanya bisa Jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang atau negara luar atau mafia luar, sehingga kita tidak bisa membangkitkan hal-hal yang tertentu yang sifatnya untuk menjaga stabilitas negara. Sayang uang negara kita dipakaikan judi keluar. Ingat ya, Singapura itu sampai punya uang dolar sampai kelipatan angka 1.000 dolar. Tuh di Singapura. Tujuannya untuk apa saya tidak tahu. Di Singapura ada uang 1.000 dolar. Dolar Singapura. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu, bahagia selalu. Mohon maaf, tujuan saya hanya untuk kebaikan. Terima kasih semuanya. Salam Blangkon dan batik, salah satu tradisional Indonesia. Selamat malam. Salam Kopi Joni. Bye.